Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau boleh berkati kami. Kami juga boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami, dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini, terambil dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-28 ayat 20 sampai 26. Ya, nubuat melawan Sidon. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-24. Dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka, menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, pernah dihina? Pernah mendapatkan penghinaan? Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami penghinaan ya, atau kita pernah dihina. Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara pada saat Bapak Ibu Saudara dihina? Ya, pasti gak mudah ya. Ada di antara kita yang mungkin merasa jengkel, merasa marah, bahkan tidak sedikit bisa jadi kita juga mau membalasnya. Karena bisa jadi kita juga tahu sih sebenarnya ada peluang untuk kita melakukannya. Tetapi kita tidak memilih ya untuk melakukannya. Atau kita melakukannya. Sangat wajar sekali. Ketika kita dihina, kita akan membalas menghinanya. Itu sebagai manusia sangat mungkin sekali ya. Bahkan tidak jarang sampai ada orang melakukan tindakan pelanggaran hukum karena sebuah penghinaan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan satu kasus ya. Ada seorang pekerja rela membunuh majikannya. Gara-gara apa? Sering dihina setiap hari ketika dia bekerja. Sampai senekat itu. Dan itu satu hal yang menurut saya luar biasa. Ya, bahayanya menghina. Yang kadang kita nggak pernah tahu resiko yang akan dialaminya. Tapi bagaimana Bapak Ibu Saudara sikap kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita dihina? Bolehkah kita membalasnya? Atau kita membiarkan sehingga membuat orang itu merasa nyaman dan dia bisa melakukan kepada banyak orang? Mungkin itu menjadi alasan kita. Ya kalau dia dibiarkan, nanti bagaimana kalau dengan orang lain? Oke lah sama saya nggak apa-apa. Tapi ketika dengan orang lain, dengan orang yang mungkin lebih berbahaya, apakah hal itu mereka pikirkan? Bapak Ibu Saudara, seringkali ini menjadi alasan kita sehingga kita terkadang memberikan pelajaran-pelajaran khusus kepada mereka. Tapi sebenarnya bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan? Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan perikop hari ini, bagaimana Tuhan marah kepada mereka yang menghina bangsa Israel. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena bangsa Israel, bangsa yang dikasihi, walaupun mereka bangsa yang tegar tengkuk, yang selalu berulah, tetapi cinta kasih Tuhan itu nyata kepada bangsa ini. Artinya apa? Jangan kita membalas hinaan dari orang lain. Serahkan itu kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang beracara. Biarkan Tuhan yang mengingatkan mereka. Biarkan mereka yang sadar dengan apa yang mereka lakukan. Dan inilah tentunya yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena bayangkan kita akan membalas dengan kejahatan. Apa bedanya kita dengan yang lainnya? Ya, saya sadar, saya tahu, gak mudah. Sangat melukai kita. Harga diri kita. Sangat mungkin terjadi hal itu yang menjadi alasan kita. Tapi sekali lagi, kita punya Tuhan. Mari kita serahkan kepada Tuhan kita. Dan percayalah, Tuhan kita jauh lebih mengerti dari apa yang kita tahu. Jangan kita yang mengambil hak itu. Izinkan Tuhan dan biarkan Tuhan yang beracara di sana. Dan jika ada di antara kita Bapak Ibu Saudara yang mengalami penghinaan, jangan lupa serahkan kepada Tuhan.
dan biarlah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Jangan kita membalas mereka dengan hinaan atau dengan kejahatan yang lainnya. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi mari kita bawa hinaan-hinaan itu kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang beracara dan berperkara dengan mereka. Yang perlu menjadi waspada adalah ketika kita jatuh, justru kita yang menghina orang lain. Mari segera selesaikan di hadapan Tuhan. Mungkin karena jabatan kita lebih tinggi, kadang kita mau menghina orang-orang yang ada di bawah kita. Mungkin karena kita posisi lebih kaya lebih punya. Hati-hati. Bukan berarti itu membuat kita menjadi lebih sombong, jatuh dalam kesombongan. Kita menghina orang-orang yang tidak punya karena kita merasa berhasil itu karena kekuatan kita. Hati-hati. Kelebihan yang kita punya, kemampuan yang kita punya bukan diperuntukkan untuk menghina, merendahkan orang lain. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan tidak menyenangi penghinaan itu. Dan Tuhan pun mau berperkara dengan mereka yang menghina umat kesayangannya. Bapak Ibu Saudara, mari hati-hati kalau kita melukai orang lain, menghina, merendahkan orang lain dan orang itu diam saja. Tapi justru dia datang kepada Tuhan penciptanya. Berarti kita harus lebih waspada. Segera kita bertobat, kita minta ampun kepada Tuhan. Dan mari kita jaga lisan kita. Kita jaga tutur kata kita. Kita jaga sikap hidup kita. Tuhan mau kita boleh hadir menjadi berkat, membawa damai, sehingga kehadiran kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami. Jika ada di antara kami pernah menghina orang lain, pernah merendahkan orang lain, mungkin melalui tutur kata, mungkin melalui sikap kami, apakah melalui penglihatan kami, cara kami memandang. Ampuni kami Tuhan, tolong kami supaya orang-orang yang pernah kami hina, yang pernah kami rendahkan, mereka juga boleh dipulihkan oleh Tuhan. Dan jika ada di antara kami yang merasa dihina, merasa terhina, ajar kami juga melepaskan pengampunan dan mengembalikan segala sesuatunya kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau saja yang berdaulat atas hidup kami. Tuhan, terima kasih. Tolong kami, bimbing kami, untuk kami juga tidak menjadi orang yang suka menghina. Dan kalau ada di antara kami yang karena dihina, kami juga boleh diperdamaikan. Dan kami hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa seru kami dan kami mohonkan kemurahan-Mu bagi kami semuanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita untuk kita boleh menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Shalom.